Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali dengan Ustazah Ahda pada pembelajaran PKLH. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita PKLH bab 3, memanfaatkan benda di sekitar menjadi alat kebersihan. Kompetensi dasarnya 3.3 dan 4.3. Tujuan pembelajarannya yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan cara memanfaatkan benda sekitar menjadi alat yang bermanfaat bagi kebersihan lingkungan dengan benar. Yang kedua, dengan memanfaatkan benda yang tak terpakai, siswa dapat membuat barang yang berguna bagi kebersihan lingkungan dari kegiatan 3R dengan baik. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan membahas yang bagian A, pemanfaatan benda di sekitar menjadi alat kebersihan. Yang pertama, pengertian pemanfaatan benda di lingkungan sekitar. Benda yang tidak terpakai dianggap sampah yang tidak memiliki manfaat lagi. Padahal, benda yang tidak terpakai masih bisa dimanfaatkan untuk hal yang lain, misalnya menjadi alat kebersihan. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar ini, apakah anak-anak tahu pengertian pemanfaatan benda yang ada di sekitar kita? Nah, anak-anak, kata pemanfaatan berasal dari kata manfaat, membuat benda yang awalnya tidak berguna atau tidak terpakai yang ada di sekitar kita menjadi benda yang berguna dengan fungsi yang lain. Seperti ini contohnya, ada botol bekas dan ada plastik bekas yang dijadikan sebagai tempat sampah. Yang kedua, benda-benda yang bisa dimanfaatkan menjadi alat kebersihan. Apa saja ya? Ada beberapa benda yang bisa dimanfaatkan menjadi alat kebersihan loh anak-anak. Misalnya, botol bekas diubah menjadi tempat sampah dan sapu, pakaian bekas menjadi pel, jerigen menjadi serok sampah, galon air menjadi tempat sampah, tali rapia menjadi kemoceng, sapu lidi yang terbuat dari daun kelapa, drum bekas menjadi tempat penampungan air atau tempat sampah, dan ember yang terbuat dari kaleng bekas cat. Nah, berikut adalah contoh-contoh gambar benda yang bisa dimanfaatkan menjadi alat kebersihan. Nah, yang pertama ini ada botol bekas yang bisa dijadikan sebagai tempat sampah. Kemudian ada botol bekas yang bisa dijadikan sapu. Kemudian pakaian bekas menjadi pel. Jerigen menjadi serok sampah. Galon air menjadi tempat sampah. Tali rapia yang diubah menjadi kemoceng, sapu lidi yang terbuat dari daun kelapa, ember yang terbuat dari kaleng bekas cat, dan ada tempat sampah yang terbuat dari drum bekas. Nah, masih banyak contohnya yang lain ya anak-anak. Kemudian yang ketiga, manfaat dari alat kebersihan. Manfaat memiliki arti guna atau mendatangkan keuntungan. Ada berbagai macam manfaat dari alat kebersihan, yaitu yang pertama, sapu ijuk untuk membersihkan lantai. Yang kedua, sapu lidi untuk menyapu halaman.
Ketiga, kemoceng untuk membersihkan debu. Keempat, tempat sampah untuk menampung sampah. Dan yang kelima, alat pel untuk mengepel lantai. Nah, tugas anak-anak di rumah adalah membuat benda yang sudah tidak terpakai menjadi alat kebersihan. Baik anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga anak-anak dapat memahami penjelasan dari Ustazah ya. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih, semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.